Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalia dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obat golongan PPI atau proton pump inhibitor, di mana obat ini ditujukan untuk saluran pencernaan. Saya akan membahas kurang lebih 8 obat yang termasuk ke dalam golongan obat PPI, di mana dimulai dari nama generik, nama dagang, kemudian posologi, indikasi, kontraindikasi, kemudian ada efek samping obat dan mekanisme kerjanya. Baik, obat pertama dari golongan PPI yang akan kita bahas memiliki nama generik esomeprazol. Nah, esomeprazol ini memiliki beberapa nama dagang, diantaranya Nesium, Esola, Esozit, Esocit, dan Prosium. Biasanya obat ini memiliki posologi 20 mg dan 40 mg. Kemudian obat ini diindikasikan untuk reflux gastroesofageal, dan bila dikombinasikan dengan antibakterial yang cocok untuk eradikasi Helicobacter pylori dan penyembuhan Helicobacter pylori yang berhubungan dengan tukak duodenum. Untuk kontraindikasinya sendiri yaitu hipersensitivitas terhadap komponen esomeprazol atau benzimidrazol atau komponen lain dalam obat ini. Dan obat ini jangan diberikan bersamaan dengan atazamahir. Kemudian untuk efek samping obatnya sendiri yaitu bisa terjadi sakit kepala, diare, kembung, mual, muntah, pusing, mulut kering, dan beberapa efek samping lainnya, namun jarang terjadi. Kita perlu tahu bahwa esomeprazol merupakan S-isomer dari omeprazol dan bekerja sebagai inhibitor pompa proton. Secara spesifik menghambat H positif dan K positif ATPase pada pompa asam lambung. Kemudian obat kedua yang akan kita bahas yaitu lansoprazole, di mana memiliki beberapa nama dagang, diantaranya Gastrolan, Inazol, Ledemun, Lagas, Lancit, Lanvel, Lanzogra, dan Lapras. Nah, di mana biasanya obat ini memiliki posologi yaitu 30 mg. Nah, obat ini diindikasikan untuk ulkus duodenum, ulkus gaster, reflux esofagitis. Nah, di mana obat ini memiliki kontraindikasi pada hipersensitivitas terhadap obat ini atau kandungannya. Kemudian memiliki efek samping obat seperti diare, sakit kepala, mual, lesu, konstipasi, mulut kering, dan beberapa efek samping obat lainnya yang dapat terjadi. Sedangkan untuk mekanismenya, lansoprazol ini adalah penghambat sekresi asam lambung yang efektif. Nah, lansoprazol secara spesifik menghambat H positif dan K positif ATPase dari sel pariental di mukosa lambung. Kemudian obat ketiga yang akan kita bahas memiliki nama generik omeprazol. Nah, omeprazol memiliki beberapa nama dagang, diantaranya Laket, Norsec, Omeprazol, Promezol, Pumpitor, Redusec, Lindompum, dan Ulpras. Nah, biasanya obat ini memiliki posologi 20 mg. Kemudian obat ini diindikasikan untuk pengobatan jangka pendek yaitu pada tukak usus dan tukak lambung refluxofagitis yang orisip. Nah, sedangkan untuk pengobatan jangka panjangnya yaitu pada sindrom Zillinger-Ellison. Nah, kemudian obat ini memiliki efek samping seperti mual, sakit kepala, diare, sembelit, perut kembung, ruam, batuk, serta nyeri tulang belakang, dan beberapa efek samping lainnya. Kemudian untuk mekanisme kerja dari omeprazol ini, yaitu di mana omeprazol yang masuk ke dalam tubuh merupakan bentuk obat yang tidak aktif. Nah, kemudian obat ini akan diaktifkan melalui proses protonasi dalam suasana asam di dalam lambung. Kemudian nanti bentuk aktif tersebut akan secara irreversibel berikatan dengan H positif atau K positif ATPase dalam sel pariental lambung. Nah, hal ini akan mengaktifkan sistem pada pompa asam di lambung sehingga terjadi penekanan sekresi asam lambung baik basal maupun terstimulasi. Kemudian obat keempat yang akan kita bahas memiliki nama generik pantoprazol.
di mana ia memiliki nama dagang yaitu Flopras, Pandekta, Panlok, Pantera, Pantoprazol, Pantos, dan Pranza. Nah, biasanya obat ini memiliki posologi 40 mg. Kemudian obat ini diindikasikan untuk meredakan gejala-gejala dan terapi jangka pendek untuk gangguan lambung dan usus halus yang membutuhkan penurunan sekresi asam lambung, tukak lambung, tukak duodenum, dan bentuk sedang serta berat dari reflux esofagitis. Kemudian kontraindikasi dari obat ini yaitu hipersensitivitas terhadap obat ini atau kandungan dari obat ini. Kemudian untuk efek samping obatnya yaitu seperti sakit kepala. Kemudian untuk mekanisme kerja dari obat ini, sebelumnya kita perlu tahu bahwa pantoprazol ini merupakan pengganti dari benzenazol, di mana bekerja dengan cara menghambat sekresi asam lambung melalui kerja spesifik pada pompa proton sel pariental. Nah, di mana pantoprazol dikonversikan menjadi bentuk aktif dalam lingkungan asam pada sel pariental yang berdampak pada proses inhibisi enzim H positif atau K positif ATPase dalam produksi asam lambung tahap akhir. Nah, proses inhibisi ini tergantung dari besarnya dosis yang kita pakai. Kemudian obat kelima yang akan kita bahas memiliki nama generik rebeprazol, di mana memiliki nama dagang yaitu Pariet. Biasanya obat ini memiliki posologi 20 mg. Kemudian obat ini diindikasikan untuk tukak duodenum aktif ataupun tukak lambung ringan aktif, kemudian reflux esofagitis erosif atau ukleratif. Kemudian kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap pengganti benzimidazol. Kemudian efek samping dari obat ini yaitu terjadinya konstipasi, sakit kepala, serta leukosit. Kemudian ada beberapa efek samping lainnya. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, di mana ini termasuk ke dalam golongan penghambat pompa proton, di mana obat ini bekerja dengan cara menghambat produksi dan pengeluaran asam lambung. Kemudian obat keenam yang akan kita bahas memiliki nama generik ranitidin, dengan beberapa nama dagang diantaranya Cochrane, Fordin, Gacela, Heiser, dan Hufadin. Nah, biasanya obat ini memiliki posologi 150 mg. Kemudian indikasinya yaitu untuk pengobatan jangka pendek pada tukak usus 12 jari aktif, kemudian tukak lambung aktif, lalu mengurangi gejala reflux esofagitis, kemudian terapi pemeliharaan serta penyembuhan tukak usus 12 jari dan tukak lambung, kemudian hipertensi patologis seperti sindrom Zillinger-Ellison. Nah, di mana kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap obat ini. Kemudian obat ini memiliki efek samping yaitu sakit kepala, pusing, mengantuk, insomnia, vertigo, diare, mual, muntah, kemudian ruam kulit, dan beberapa efek samping obat lainnya. Nah, mekanisme kerja dari ranitidin di mana merupakan antagonis kompetitif reversible reseptor histamin pada sel pariental mukosa lambung yang berfungsi untuk mengekskresikan asam lambung. Nah, ranitidin mensuspensi sekresi asam lambung dengan dua mekanisme. Yang pertama, di mana histamin yang diproduksi oleh sel ELC Gester diinhibisi karena ranitidin menduduki reseptor H2 gang yang berfungsi menstimulasi sekresi asam lambung. Kemudian yang kedua, di mana substansi lain yaitu gastrin dan asetilkolin yang menyebabkan sekresi asam lambung berkurang efektivitasnya pada sel pariental jika reseptor H2 diinhibisi. Kemudian obat ketujuh yang kita bahas memiliki nama generik ALOH dan MGOH dengan merek dagangnya Antacida-Doen. Nah, di mana obat ini mengandung aluminium hidroksida sebanyak 200 mg dan magnesium hidroksida 200 mg. Nah, obat ini memiliki indikasi yaitu mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, tukak lambung, gastritis, usus 12 jari, di mana dengan gejala mual, nyeri lambung, serta nyeri ulu hati. Nah, sedangkan kontraindikasinya yaitu pada penderita gangguan ginjal berat dan hipersensitif terhadap obat ini. Kemudian efek samping
dari obat ini umumnya yaitu sembelit, diare, mual, muntah. Namun gejala ini akan hilang bila pemakaian obat dihentikan. Nah, perlu diketahui bahwa antasida bekerja dengan cara menetralisir asam lambung. Namun obat ini hanya bekerja saat kadar asam lambung meningkat. Kemudian yang terakhir kita akan membahas obat dengan nama generik simitidin. Nah, simitidin memiliki beberapa nama dagang diantaranya simitidin, Corsamet, Gastricon, Ramet, dan Tidifas. Nah, di mana biasanya obat ini memiliki posologi 200 mg dan 400 mg. Nah, kemudian simitidin ini diindikasikan untuk tukak lambung dan usus 12 jari. Kemudian ada reflux gastroesophagus, lalu ada hipersekresi pada patologis pada sindrom Zollinger-Ellison. Nah, adapun kontraindikasinya yaitu pada pasien hipersensitif terhadap simitidin. Kemudian simitidin memiliki efek samping obat diantaranya diare ringan, sakit kepala, pusing, mengantuk, lalu mental kebingungan, serta reaksi alergi termasuk anafilaksis dan beberapa efek samping lainnya. Nah, kemudian untuk mekanisme kerjanya sendiri, simetidin adalah golongan obat dari kelas penghambat H2 atau antagonis H2, yaitu kelas obat yang menghalangi aksi histamin pada reseptor histamin H2 dari sel-sel parental dalam lambung. Nah, di mana simitidin bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung yang berlebihan akibat dari penghambatan reseptor histamin H2. Baik, itu tadi beberapa obat dari golongan PPI atau proton pump inhibitor yang dapat saya jelaskan. Kemudian atas kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan lapas wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.